Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izma Apriani, mahasiswa dari Stikas Widya Dharma Husada, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan praktek penanganan fraktur dengan cara pembidayaan. Sebagai tugas mata kuliah keperawatan dewasa dengan dosen pengampu Nurse Ratumas Rati Eskap MKap. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pertolongan pertama pada pasien fraktur. Pertolongan pertama pada fraktur. Pada setiap kecelakaan atau cedera akan dijumpai situasi kekacauan dan kepanikan di tempat kejadian. Seorang pelaku pertolongan pertama harus mampu menanggulangi hal itu. Fraktur tidak boleh dianggap remeh. Meskipun kondisi fraktur umumnya tidak mengancam nyawa korban, namun fraktur tetap membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin. Ketika Anda menemukan atau bahkan mengalami fraktur, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat dan perhatikan langkah pertolongan pertama berikut sambil menunggu bantuan medis tiba. Pertolongan pertama pada fraktur. Pertama, periksa kondisi cedera korban. Periksa airway, jalan napas, breathing, napas korban, sirkulasi, dan tingkat keparahan cedera dengan tepat. Berhati-hatilah saat memeriksa cedera agar tidak menimbulkan terlalu banyak gerakan. Jika korban tidak sadarkan diri, segera lakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Kedua, cegah gerakan di area cedera. Lakukan imobilisasi, membatasi gerakan pada bagian yang patah. Terdapat dua tipe imobilisasi yang dapat Anda lakukan. Pertama, imobilisasi tangan dasar. Korban dianjurkan untuk menopang cedera dengan tangannya sendiri dengan memeganginya, jika memungkinkan di mana tidak ada peralatan atau bahan lain dalam bentuk apapun. Kedua, menggunakan bantalan atau padding. Letakkan bantalan yang lembut, baju, selimut, handuk kecil, dan lain-lain pada bagian yang tubuh yang patah atau pada lakukan tubuh terdekat pada daerah cedera untuk menopang. Ketiga, hentikan pendarahan jika korban mengalami fraktur terbuka. Tekan kuat luka dengan perban atau kain steril. Prinsip balut tekan. Keempat, jangan mencoba memindahkan korban, terutama jika korban mengalami cedera kepala, leher, atau tulang belakang untuk menghindari cedera yang lebih parah. Kelima, jangan mencoba untuk mengembalikan tulang ke posisi semula. Keenam, jika memungkinkan, lakukan kompres dingin dengan es yang dibalut handuk atau ice pack selama maksimal 20 menit. Ketujuh, pantau kondisi korban dan perhatikan jika ada tanda-tanda syok. Jika korban mengalami syok, baringkan korban dengan menempatkan kaki lebih tinggi dari kepala. Pertolongan pertama pada fraktur tertutup. Pertama, setelah memeriksa cedera, mintalah korban untuk tidak banyak bergerak. Gunakan bantalan ringan untuk menopang cedera. Kedua, jika Anda bisa melakukannya, setelah bantalan diletakkan di area cedera, pasang gendongan atau sling menggunakan kain untuk melindungi cedera agar tidak bertambah parah. Sling digunakan sebagai penopang atau pencegah bagian tubuh yang patah dari gerakan sambil menunggu bantuan medis tiba. Yang ketiga, lakukan imobilisasi patah tulang dengan memasang sling menggunakan kain segitiga hingga setara dada. Ini akan mencegah pergerakan ketika korban dalam perjalanan ke rumah sakit. Hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk pertolongan lebih lanjut. Pertolongan pertama pada fraktur terbuka. Ketika seseorang mengalami fraktur terbuka, penting bagi pelaku pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan dan infeksi di area cedera serta melakukan imobilisasi di area tersebut. Pertama, hubungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Lakukan balutan steril di atas area cedera untuk melindungi luka terbuka terkontaminasi, menghentikan pendarahan, dan mengurangi infeksi. Pembalut tidak boleh terlalu kencang maupun longgar. Simpul balutan dianjurkan pada posisi yang datar dan tidak boleh di atas luka. Susun bantalan di samping tulang yang patah jika menonjol keluar kulit. Pantau terus kondisi korban, terutama pernapasannya, karena mungkin korban bisa saja mengalami syok. Periksa sirkulasi ekstremitas lengan atau kaki yang cedera di luar perban setiap 10 menit. Kedua, dalam keadaan yang lebih ekstrim, jika Anda berada di daerah terpencil di mana bantuan medis tiba sangat lama atau Anda terpaksa membawa korban sendiri ke dokter atau rumah sakit, Anda mungkin perlu melakukan pembidayaan belat atau splint. Prinsip pembidayaan. Pertama, bidai hanya dapat dilakukan jika tidak mengakibatkan nyeri dan rasa tidak enak. Kedua, letak cedera ditemukan. Ketiga, gunakan bidai meliputi sendi atas dan bawah patahan. Keempat, periksa sirkulasi sebelum dan sesudah pembidaian, serta pastikan aman. Yang kelima, dilakukan oleh orang yang kompeten dan telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama. Saat ini saya akan melakukan pemasangan bidai pada ekstremitas bawah. Kasus pada saat ini adalah closed structure cruris
sepertiga tengah, sehingga prinsip dilakukan pemasangan bidai melewati dua sendi, yaitu melewati sendi engkel dan sendi genu. Saat ini saya akan melakukan pemasangan bidai pada ekstremitas bawah. Pada kasus ini adalah close fracture tibia. Yang dibutuhkan adalah kita ukur dulu sesuai dengan panjang kaki. Prinsip dari mobilisasi adalah melewati dua sendi. Untuk kasus ekstremitas bawah, kita melakukan pemasangan di daerah posterior dan lateral. Pada kasus ini dengan close struktur cruris, kita sambil melakukan traksi. Yang pasti kita harus expose dan kita elevasi tungkai bawah, kemudian kita selipkan bidai pada sisi posterior dan cruris. Kemudian sambil perlahan-lahan kita posisikan bidai yang satu lagi pada daerah natal. Sebelum melakukan pemasangan, sebelum kita balut, kita melakukan evaluasi hairovaskular. Kita memberikan padding atau bantalan pada daerah tonjolan tulang, yaitu pada kasus ini pada daerah lateral malleolus. Kemudian kita melakukan imobilisasi dengan menggunakan elastic bandage 10 cm atau 4 inci. Kita melakukan pergulungan dari daerah distal dari sendi yang mengalami cedera hingga sampai maksimal dari lokasi yang mengalami cedera dengan prinsip imobilisasi pada dua sendi. Saya memulai dari pemasangan pada regio ankle. Kemudian saya melakukan pergulungan ke daerah distal untuk mengurangi gerakan pada ankle. Penggulungan dilakukan dengan tarikan pada elastis bandage kurang lebih 80%, hingga tidak terlalu ketat karena penggulungan yang terlalu ketat akan menyebabkan terganggunya aliran darah ke daerah distal. Apabila masih satu bandage kurang untuk melewati sendi maksimal, kita tambahkan lagi dengan bandage yang satu lagi. Oke, kita letakkan, kemudian perlahan-lahan pemeriksaan neurovaskular distal kita lakukan. Setelah selesai melakukan pemasangan bidai pada ekstremitas bawah, kita melakukan pemeriksaan pada arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior serta pemeriksaan capillary refill time. Arteri dorsalis pedis, kita lakukan pemeriksaan pada lokasi intermetatarsal wet space 1 dan 2. Kita melakukan tarikan ke arah proksimal, kemudian melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan arteri tibialis posterior dilakukan pada daerah posterior side dari media malleolus. Setelah dievaluasi baik, kita juga menanyakan apakah ada ketidaknyamanan atau nyeri yang makin bertambah. Setelah dilakukan, kita juga meminta pasien untuk terus menggerakkan jari-jari kaki untuk melakukan evaluasi dan untuk mengurangi pembekakan pada daerah distal. Dan kita lakukan monitoring apakah ada tanda-tanda 6P atau tanda-tanda compartment syndrome.